Jadi ada 3 hal kalau menurut saya. Pertama adalah Jepang melihat bahwa secara tradisional Indonesia ini merupakan pasar bagi para pelaku usaha dari Jepang ya. Dan kemudian juga kita tahu bahwa banyak kerjasama antara pelaku usaha Jepang ke Indonesia dalam rangka transfer of technology dan lain sebagainya. Jadi itu yang pertama. Hal yang kedua sebenarnya berkaitan dengan masalah ketegangan di Laut Cina Selatan. Karena Jepang menginginkan bahwa Indonesia tidak perlu berkoalisi dengan Jepang, tetapi memastikan bahwa Indonesia tidak terperangkap dalam tanda kutip pinjaman atau misalnya investasi dari Cina, sehingga Indonesia tidak bisa punya ruang gerak ketika dia akan memutuskan kebijakan di dalam negerinya. Kita tahu kemarin buku putih Amerika Serikat mensinyalir bahwa ada niatan dari pemerintah Cina untuk membangun pangkalan militer di Indonesia. Nah, ini menjadi concern tidak hanya Amerika Serikat, tetapi juga Jepang. Sehingga Jepang mengunjungi Vietnam dan kemudian juga sekarang ini mengunjungi Indonesia. Nah, Indonesia ini merupakan negara yang katakanlah seksi ya, yang sedang diperebutkan sebenarnya antara Cina, lalu kemudian juga Amerika Serikat dan juga Jepang. Dan yang ketiga adalah Jepang dengan masalah di dalam negerinya, di mana dia tidak bisa mengirim self-defense forces-nya ke luar teritori Jepang. Mereka akan mengandalkan negara-negara tetangganya. Terutama di sini Indonesia. Kenapa? Karena untuk memastikan jalur bebas navigasi. Jadi ada istilahnya international navigation. Itu sebagai jalur bagi kapal-kapal tanker, kapal-kapal pengangkut barang gitu yang besar yang harus hilir mudik mengarungi samudra, termasuk di situ Laut Cina Selatan. Nah, kekhawatiran Jepang adalah kalau Cina mendominasi di wilayah situ dan Jepang tidak bisa melakukan banyak hal, maka itu akan merugikan Jepang. Di sini pentingnya Jepang bekerja sama dengan Indonesia, kemungkinan besar juga membantu Badan Keamanan Laut kita dan yang lainnya untuk bisa hadir dan kemudian memastikan bahwa freedom of navigation itu tetap dibuka dan tidak didominasi oleh Cina. Kira-kira seperti itu. Tadi yang menarik dari pernyataan Anda yang pertama begitu bahwa melihat Indonesia juga sebagai pasar begitu bagi produk-produk Jepang, dan yang ketiga adalah bagaimana juga freedom bagaimana kebebasan di laut juga bisa tercipta agar arus barang dan juga tentunya pengiriman barang baik dari yang merupakan kepentingan Jepang dan juga kepentingan negara-negara Asia Tenggara, khususnya mungkin dari sektor ekonomi kalau kita melihatnya bidang ekonominya. Berarti bisa dikatakan secara tidak langsung Jepang juga mau mengintervensi begitu secara tidak langsung ya dalam tanda kutip ya Prof, untuk mengurangi begitu dominasi Cina khususnya di sektor ekonomi atau bidang ekonomi di negara-negara yang berada di kawasan ASEAN. Kita tahu Vietnam adalah salah satu juga mitra dari China. Ya, tapi kan Vietnam punya masalah teritorial ya dengan Cina, sehingga mereka tidak katakanlah bersahabat dengan baik sebenarnya. Nah, tetapi kalau terkait dengan Indonesia, kita tahu bahwa dominasi Cina ini terhadap barang-barang kita dijadikan pasar itu kan sangat luar biasa. Contohnya soal mungkin kereta cepat, karena Jepang juga ingin juga mendapatkan proyek kereta cepat. Lalu kemudian juga barang-barang yang beredar di Indonesia, di konsumen, itu banyak produk-produk dari Cina. Nah, kalau misalnya Perdana Menteri Jepang tidak mengendorse bahwa kami Jepang tetap ada di Indonesia, kami tetap membantu Indonesia, kami tetap ingin bahwa produk-produk kami ini dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, maka itu berarti dia akan kehilangan pasar.